Hidup ini tentang kepintaran kita melihat rangkaian ujian sebagai hamparan anugerah. Masih di Kurma, kuliah Ramadan bersama Faris Beki di channel Cerita Untung. Hari ini kami mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ujian dalam hidup. Ada satu pertanyaan yang masuk, ketika diuji kita harus sabar. Tapi ujiannya kok nggak habis-habis. Jadi sejauh apa sih kita harus bersabar? Sebelum saya jawab, saya baca satu bagian dari tulisan saya yang berjudul Mengapa Kita Diuji? Hari ke-9 dari The Days. Engkau diuji untuk membuatmu satu level dengan surgamu. Engkau diuji agar nanti benar-benar mensyukuri nilai surgamu. Engkau diuji untuk diajarkan bahwa harga dunia yang sesungguhnya. Engkau diuji untuk diajarkan akan harga dunia yang sesungguhnya. Teman-teman, Allah sudah janjikan kita nanti di akhirat dapat surga, insya Allah dengan keimanan kita. Jadi memang ada dua kehidupan. Kehidupan dunia sebagai darul bala, kehidupan dunia itu tempat diuji. Kehidupan akhirat darul jaza. Jangan ketukar-tukar. Dunia itu tempat diuji, akhirat itu tempat dibalas. Darul bala dan darul jaza. Orang itu bisa sukses kalau dia bisa membeda-bedakan kapan masa menanam dan kapan masa memanen. Kalau kita mau langsung panen ketika masa menanam, akan tidak sukses. Seorang pelajar misalnya, belum saatnya dia untuk santai, dia untuk berpoya-poya, dia bersenang-senang. Sekarang dia masanya harus belajar, merintis masa depannya dulu. Dia harus susah-susah dulu. Baru kemudian hidupnya menjadi santai ketika masa menanam tadi dalam tanda petik, dia lalui dengan giat dan sungguh-sungguh. Begitu juga kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi, kalau memang ingin surga, jalan satu-satunya adalah mati. Kalau ingin bebas dari ujian, jalan satu-satunya adalah meninggal dunia. Sebab yang namanya hidup di dunia itu pasti diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu. Siapa yang paling baik karyanya? Siapa yang paling baik responnya? Siapa yang paling baik amalannya? Bahkan ketika Nabi Sulaiman mendapati kesempurnaan kerajaannya, dia lihat istananya sangat megah. Lalu kemudian singgasana Ratu Balkis dari Yaman pun dapat dipindahkan di dekat istananya. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah kebaikan dari Tuhanku. Dia ingin mengujiku, apakah aku termasuk yang bersyukur atau aku kufur dengan nikmat. Subhanallah. Bahkan kesenangan, kekuasaan, hal-hal yang menyenangkan dalam hidup sebenarnya adalah ujian. Jadi selama nafas kita ini masih ada di atas permukaan bumi, berarti ujian memang tidak mungkin habis-habisnya. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Wabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Berikan bergembira kepada orang yang sabar. Mana orang yang sabar itu? Mengembalikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ditimpa oleh musibah, mereka berkata, kita ini milik Allah. Terserah Allah dong. Dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sampaikan, kita diuji untuk membuat kita satu level dengan surga. Sebab dalam satu riwayat disebutkan, ada orang yang tidak sampai amalannya itu kepada surga yang sudah Allah janjikan untuknya. Maka Allah beri dia ujian, supaya dia sabar dengan ujian itu. Kesabaran itu jadi amalan andalannya sehingga dia satu level dengan surganya. Apakah Allah terlalu pelit sehingga transaksional seperti itu? Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini supaya kita benar-benar mensyukuri surga nanti. Dengan sesuatu yang susah di dunia, ketika nanti di akhirat kita diberikan surga, kita benar-benar bisa mensyukurinya. Sebab ujian dan kesusahan hidup itu mengajarkan manusia untuk menghargai kebaikan dan kemudahan. Lalu ada pertanyaan lanjutan. Bagaimana cara melatih kesabaran untuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Menarik sekali ya teman-teman. Pertama sekali yang kita perlukan adalah ilmu. Jadi tingkat kesabaran seseorang itu garis lurus dengan ilmu yang dia miliki. Orang kalau ilmunya nggak nyampe nggak bisa sabar. Ingat nggak kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir? Nabi Musa kan pengen ikut Nabi Khidir.
ingin belajar dari Nabi Khidir. Nabi Khidir bilang, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus sabar. Kamu nggak boleh protes apapun yang aku lakukan. Kata Nabi Musa, insya Allah kamu dapati aku ini sabar. Tapi apa yang terjadi? Khidir melakukan satu tindakan, melobangi perahu, Musa langsung protes. Musa nggak bisa sabar. Kenapa Musa nggak bisa sabar? Karena ilmu Musa tidak sampai. Kalau sejak awal Nabi Khidir berikan ilmunya, nanti aku akan lobangi kapal karena kapal ini akan dirampas oleh raja yang zalim. Musa mungkin akan bantu Khidir dalam melobangi perahu itu. Begitu juga kejadian kedua ketika membunuh anak kecil, atau ketiga ketika merenovasi rumah itu. Jadi teman-teman, dalami ilmunya. Dalam hal-hal yang terkait kehidupan yang akan kita hadapi, bekali diri kita dengan ilmu. Orang nggak sabar mendidik anak karena ilmu untuk mendidik anaknya nggak sampai. Orang tidak sabar dengan perilaku pasangan karena ilmunya tidak sampai. Tapi kalau orang ilmunya sampai bahwa laki-laki memang begitu, kalau lagi asik dengan bacaannya, dengan tontonannya, dengan satu pekerjaannya, dia nggak peduli dengan kita, dia nggak akan dengar dipanggil berkali-kali. Cukup ilmunya itu. Jadi ketika di rumah tangga dia menemukan kenyataan seperti itu, dia senyum-senyum, bener ya apa yang kita baca. Kan begitu. Begitu juga laki-laki akan sabar dengan istrinya. Orang tua sabar dengan anaknya. Fase begini memang fase untuk membantah. Fase begini anak memang selalu makan tangannya. Fase begini ada terus. Ilmunya harus nyampe. Jadi yang pertama untuk melatih kesabaran adalah ilmu. Yang kedua teman-teman, sabar itu memang pertama-tama harus dipaksa. Jadi kita harus menguatkan masa otot kesabaran kita. Tapi ingat, ketika Allah memberimu dengan satu ujian, lalu engkau mampu untuk sabar menghadapi ujian itu, maka engkau akan memiliki kekuatan untuk mendapati ujian yang lebih besar lagi. Jadi, seseorang yang dapat mengalahkan ujiannya, maka dia menjadi lebih kuat daripada ujian itu sendiri. Jadi cara Allah untuk membuat kita ini naik kelas adalah Allah berikan ujian demi ujian. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Lalu level-level di bawahnya secara urut. Kenapa? Sebab ujian inilah yang membuat manusia memperoleh kualitas terbaik di dalam dirinya. Saya mau cerita teman-teman. Orang Jepang itu sangat selektif dalam memilih ikan, padahal itu makanan yang sangat mereka gemari. Dulu ya orang-orang menangkap ikan ada di sekitar pantai, tapi karena banyak konsumsi, akhirnya ikan-ikan di sekitar pantai itu sudah semakin sedikit. Akhirnya mereka mengambil jauh ke tengah laut. Waktu mereka pulang ke pantai, ternyata ikan itu butuh waktu 2 hari 2 malam di dalam perjalanan. Ikan itu sudah tidak segar lagi dan orang tidak mau. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian menyediakan termos-termos es di dalam perahu mereka, sehingga ikannya tidak bau, tetap segar. Tetapi ternyata lama-lama orang Jepang bisa membedakan mana ikan yang benar-benar diambil dari laut dan mana yang sudah kena es dulu. Akhirnya mereka buat perahu yang lebih besar, mereka bikin kolam di situ, dimasukkan ikan-ikan itu. Tapi lama-lama mereka juga tahu bahwa ikan ini tidak langsung dari laut, tidak fresh dari laut. 2 hari di dalam kolam dulu. Apa yang kemudian mereka lakukan? Setiap satu kolam ikan, tangkapan mereka untuk 100 ikan, mereka akan masukkan ikan pemangsa 2 untuk memakan ikan-ikan yang ada di dalam kolam itu. Sehingga sepanjang perjalanan dalam waktu 2 malam mereka butuh waktu ke pantai, ikan-ikan di dalam kolam itu terus bergerak, lari, karena ada ikan pemangsa. Itu membuatnya tetap manis. Jadi dalam hidup kita memang butuh ikan-ikan pemangsa, tantangan-tantangan, biar hidup kita tetap manis. Lalu ada yang bertanya, benarkah cobaan hidup itu cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita? Saya hanya jawab dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Tidaklah satu musibah menimpa seseorang, kesulitan, kegundahan, kesedihan, atau rasa sakit, sampai ada duri atau jarum yang dia terkena, kecil sekali itu, kecuali itu adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan yang tidak lengkap itu karena kebaikan kita juga tidak lengkap.
untuk melengkapi kebaikan itu, Allah uji kita lalu kita bersabar dengan ujian-ujian itu. Ini menjadi menarik bahwa kita ini sepanjang malam, sepanjang siang rajin berdosa baik kita sadari atau tidak. Lalu kemudian Allah berikan kita beberapa hal yang tidak mengenakan dalam hidup untuk menghapus dosa-dosa yang rajin kita lakukan itu. Dan di samping itu kita perlu ingat bahwa segala kesusahan dalam hidup itu sebenarnya ada kemudahan yang tersembunyi, ada kebaikan yang tersembunyi. Ketika kita baca fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, artinya bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan. Tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Inilah beda optimisme orang beriman dan optimisme barat. Optimisme di barat itu berkata, segelap apapun malam bakal datang pagi yang terang. Berarti kan ada delay itu. Memang malam tidak lama, tapi bagi orang yang tidak bisa tidur, orang yang takut, orang yang gelisah, 3 jam, 4 jam sisa malam itu sangat panjang. Di dalam Islam tidak ada kata begitu, tapi dia datang bersamaan. Jadi kalau optimisme barat berkata, segelap apapun malam akan datang pagi, dalam Islam tidak. Segelap apapun malam, ada kebaikan dalam kegelapan itu. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ketika Allah mengulangnya lagi di dalam ayat ke-6 surat Al-Insyirah itu, inna ma'al usri yusra, artinya berbeda. Bersama kesulitan yang tadi ada kemudahan yang lain. Karena dalam gramatika bahasa Arab, kata benda yang menggunakan bentuk ma'rifah atau definitif pakai alif lam, kalau diulang 2 kali, maka kata yang kedua adalah bagian dari yang pertama. Masih yang pertama. Tapi kalau datang dalam bentuk nakirah indefinitif tanpa alif lam, maka kata yang diulang kedua berbeda dengan kata yang pertama tadi. Jadi kata susah di ayat itu disebutkan dalam bentuk definitif, tapi kata mudah dalam bentuk indefinitif. Bersama satu kesulitan ada satu kemudahan, bersama satu kesulitan yang tadi ada satu kemudahan yang lain. Minimal setiap ada satu kesulitan dalam hidupmu, Allah pasti menyertai di dalamnya 2 kemudahan. Tonton terus Kurma dan semoga bermanfaat. Anda juga dapat menjadi penyambung kemanfaatan ini dengan menyebarkannya kepada orang lain. Jadilah penggerak kebaikan, maka pahala akan sama dengan yang lain. Bersama saya Faris Beki di Cerita Untung.